Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nashwa Audrey Aziza dengan nomor induk mahasiswa 140. Diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nashwa Audrey Aziza dengan nomor induk mahasiswa 14012135505. Saya dari kelas MB 4511. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil UAS komputasi statistika saya yang telah saya buat. Dan saya mendapatkan data ke-18. Baik, saya mulai. Pada soal pertama, 1A, dengan soal analisis deskriptif untuk variabel X1 sampai dengan X10. Nah, ini merupakan tampilannya. Jadi ini tuh memberikan gambaran umum tentang karakteristik data seperti nilai pusat atau rata-rata dan median, tentang nilai dan bentuk distribusi untuk setiap variabel yang dianalisis. Selanjutnya, lanjut pada soal kedua, 1B, variabel Y, 0 adalah jinak, 1 adalah ganas, dan buatlah model persamaan pengaruh X1 sampai dengan X10 terhadap kejadian kanker, dan buatlah model terbaiknya. Jadi output yang diberikan memberikan informasi penting tentang model regresi logistik yang diestimasi untuk memprediksi resiko kanker berdasarkan berbagai faktor. Eh, jadi variabel dependen yang dimodelkan adalah Y underscore kanker atau kemungkinan terjadinya kanker. Lalu terdapat 10 variabel independen atau prediktor yang digunakan dalam model, yaitu S1 underscore score, S2 underscore jenis kelamin, S3 underscore kadar, maaf ini saya typo. Selanjutnya S4 underscore waktu, X5 underscore stadium, X6 underscore usia pasien, S7 underscore lama sakit, S8 underscore penilaian A, X9 penilaian B, dan S10 ini trombosit. Jadi dari output koefisien, variabel S8 underscore penilaian A atau P kurang value sama dengan 0,1175 dan X9 penilaian underscore B ini atau P kurang value ini sama dengan 0,0998. Jadi dari sini tuh tampaknya signifikan pada tingkat signifikansinya itu 5% dalam memprediksi kemungkinan kanker. Selanjutnya nilai McFadden R-squared sebesar 0,145508 ini menunjukkan bahwa model memiliki daya penjelas yang cukup baik dalam memprediksi variabel dependen. Dan kriteria informasi seperti Schwartz, Hannan, Quinn, dan deviance ratio test ini digunakan untuk mengevaluasi kecocokan model. Selanjutnya persamaan model. Ini tampilannya. Jadi di mana P adalah probabilitas terjadinya kanker atau Y underscore kanker sama dengan 1, untuk kurang P adalah probabilitas tidak terjadinya kanker atau Y underscore kanker sama dengan 0. Jadi persamaan ini tuh menggambarkan hubungan antara variabel dependen Y underscore kanker atau probabilitas terjadinya kanker dengan variabel independen atau prediktor X1 underscore score, S2 underscore jenis kelamin, X3 underscore kadar, X4 underscore waktu, S5 underscore stadium, S6 underscore usia underscore pasien, X7 underscore lama sakit, S8 underscore penilaian underscore A, S9 penilaian underscore B, dan S10 itu trombosit dalam bentuk model regresi logistik biner. Selanjutnya masuk pada soal kedua, pengaruh kebijakan dividen, profitabilitas, likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang atau studi kasus pada perusahaan manufaktur. Pertama, uji fixed effect model atau PEM.
Jadi hasil analisis regresi data panel dengan variabel dependent Y underscore kebijakan hutang dan menggunakan metode panel least squares, itu sampel data yang digunakan adalah dari tahun 2010 hingga 2014 dengan 13 core section dan total 65 observasi yang seimbang. Jadi variabel independen yang digunakan adalah pertama, kebijakan dividen. Koefisien regresi kebijakan dividen ini atau X1 underscore kebijakan dividen itu sebesar min 0,002600. Maka itu menunjukkan bahwa kebijakan dividen memiliki dampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap kebijakan hutang. Jadi dengan kata lain, semakin tinggi kebijakan dividen, maaf, yang dibagikan perusahaan itu semakin sedikit hutang yang digunakan. Selanjutnya, profitabilitas. Koefisien regresi profitabilitas atau X2 underscore profitabilitas itu sebesar 0,010730. Maka itu menunjukkan bahwa profitabilitas mempengaruhi kebijakan hutang. Dengan kata lain, tingkat keuntungan suatu perusahaan berpengaruh secara langsung terhadap jumlah hutang yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya likuiditas. Itu sebesar min 0,003120. Jadi, pada likuiditas ini menunjukkan bahwa likuiditas memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Dengan kata lain, semakin banyak likuiditas sebuah perusahaan, semakin sedikit hutang yang digunakan. Selanjutnya, pertumbuhan perusahaan. Koefisien regresi pertumbuhan perusahaan ini atau S4 underscore pertumbuhan perusahaan itu sebesar 0,521436. Maka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan bisnis memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kebijakan hutang. Dengan kata lain, semakin besar pertumbuhan bisnis, semakin besar banyak juga hutang yang digunakan. Selanjutnya, yang terakhir ukuran perusahaan. Jadi, koefisien regresi ukuran perusahaan atau S5 underscore ukuran perusahaan itu sebesar 0,001543. Maka ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi kebijakan hutang. Dengan kata lain, ukuran perusahaan tidak berdampak secara langsung pada tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan. Selanjutnya, uji common effect model atau uji CEM. Jadi ini merupakan tampilannya dengan nilai R squared sebesar 0,738594 menunjukkan bahwa variabel independen dalam model dapat menjelaskan sekitar 73,86% variasi dalam kebijakan hutang perusahaan. Dan ini merupakan uji cow-nya, ini tampilannya. Sekian presentasi dari saya, yaitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.